Separuh dari Twitter yang masuk ke saya minta Rocky Gerung jangan diundang lagi, tapi separuh mensyaratkan ALC harus ada Rocky Gerung. No Rocky Gerung, no party gitu. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada salahnya, saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruent dengan social conscience of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Pertama itu betul-betul monoteisme dikenal di Barat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru kita tahu setelah Soekarno belajar tentang Republik Prancis, humanisme. Sila ketiga, persatuan. Itu adalah nasionalisme Eropa. Sistem filsafatnya datang dari Immanuel Kant. Promosi di dunia ketiga dibuat oleh Dr. Sun Yat-sen. Apalagi sila keempat, demokrasi. Orang Indonesia asli tidak mengenal demokrasi. Suksesi dalam politik Indonesia terjadi dengan tusuk menusuk keris. Suksesi kita berdarah-darah, tidak dalam sistem pemilihan umum. Keadilan sosial, kita nggak kenal keadilan sosial sebelum Soekarno membaca Marxisme. 3 kali dia baca. Demokrasi memang kerap dibajak oleh para elit yang doyan menjual kalimat atas nama rakyat demi kepentingan bangsa dan banyak kalimat suci lainnya. Tugas kita seperti yang kita lakukan malam hari ini adalah membongkar dan menguji kalimat-kalimat itu agar tidak menjadi sekedar dagangan kata-kata, tapi bisa kita tagih sebagai bukti nyata untuk publik dari yang kaya sampai yang rakyat jelata. Saya Budi Adiputro, sampai jumpa, selamat malam. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Bukan urusan saya, bukan urusan saya, bukan urusan saya, bukan urusan saya, bukan urusan saya. Soal-soal yang kita uraikan hari ini memperlihatkan bahwa taraf kita untuk bernegara itu masih jauh di bawah standar. Karena kita bicara tentang hal-hal yang tidak substansial hanya karena ketakutan. Apa Bapak nggak takut ditangkap polisi? Oke, tepuk tangan untuk teman-teman mahasiswa. Iya, saya pikir apa yang mau jadi soal takut. Saya nggak tahu, saya mungkin juga takut itu. Tapi saya lebih takut kalau saya nggak bisa menjawab itu pada polisi itu. Dan saya tahu saya bisa menjawab, maka polisi akan batalkan tangkap saya. Oke. Karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Iya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan. Saya bicara kader, saya bicara Saya dia akan sebagai melaporkan presiden itu. bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara. Maka saya minta itu tolong, apa mau di sini, apa nanti diklarifikasi di sana. Tapi itu harus diklarifikasi. Kalau nggak berdiskusi udah di. Tiap kali ada masalah, lihat Pancasila itu. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya tuh. Kita tidak mempraktekkan ketuhanan yang Maha Esa sebetulnya. Nah itu saya selalu usulkan, sebaiknya diganti sila pertama itu interpretasinya atau wordingnya tuh. Ketuhanan yang adil dan beradab, mestinya begitu. Dan sila kemanusiaan ganti aja, kemanusiaan yang Maha Esa. Karena itu yang tidak kita punya itu.
Iya, saya sebutkan memang bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Sebab kalau beliau paham, saya bilang mestinya tidak ada utang yang berlebih-lebihan itu. Mestinya ada penghormatan terhadap lingkungan sehingga tidak ada menteri yang bilang bahwa demi investasi boleh tidak ada AMDAL. Kan Pak Jokowi nggak tegur kan? Kan saya sebut kata tidak paham, bukan anti itu. Tidak paham tidak berarti dia tidak hafal. Tentu saja Pak Jokowi hafal kan, karena setiap kali pidato dia mesti ucapkan itu. Tapi Pancasila itu, kalau dia disebut ideologi, itu yang saya persoalkan tuh. Kedalaman pemahaman kita tentang Pancasila harus menghasilkan akibat pada polisi itu. Kalau saya bilang, apa Pak Jokowi paham tentang keadilan sosial? Pasti nggak paham itu. Jadi kalau saya bilang tidak paham, artinya efek dari klaim dia paham itu tidak terlihat pada polisi. Karena itu saya kasih contoh BPJS dinaikin, apa paham Pancasila tuh, keadilan sosial menuntut agar supaya dalam keadaan apapun kesehatan masyarakat, kemakmuran orang miskin itu dipelihara oleh negara. Kalau dinaikin berarti bagian yang dia simpan untuk anaknya nggak ada lagi karena mesti bayar BPJS yang naik. Kan itu tidak Pancasilais kan. Bertentangan nggak dengan sila keberapa? Dengan sila kelima. Sila keberapa lagi? Sila pertama bertentangan itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan minta supaya negara urus rakyatnya tuh. Jadi saya bisa terangkan itu berputar-putar. Tapi intinya adalah seluruh implikasi dari kebijakan pemerintah tidak memperlihatkan nilai dasar yang disebut atau yang diklaim sebagai Pancasila. Ya dilaporkan juga nggak apa-apa kan, sehingga membuka diskursus saja. Saya nggak ada soal dilaporkan supaya ada diskusi sebelum kasus itu masuk pengadilan. Itu pentingnya. Kan Pancasila ini kan ideologi terbuka. Kalau mau disebut ideologi pun dia mesti ideologi terbuka. Sesuatu yang sudah bertentangan di dalam istilah ideologi itu mesti tertutup. Ya. Kalau ideologi terbuka artinya semua orang bisa isi itu dengan tafsir sendiri. Ya. BPIP berhak nggak kasih tafsir? Nggak bisa BPI kasih tafsir. Karena BPI itu adalah peralatan pemerintah, bukan pikiran negara tuh. Kalau pemerintah berubah, komposisi BPIP bisa berubah dong. Bisa tiba-tiba Habib Rizik jadi ketua BPIP, lain lagi pengertian tentang Pancasila kan. Ini kabinet presidensial, jadi nggak ada menteri yang salah. Kan ini kan aparat membantu presiden semua kan. Kalau pembantunya yang salah, kenapa dia nggak diganti gitu? Karena itu, jadi dalilnya yang saya mau terangkan terus-menerus adalah bahwa seluruh fasilitas yang disebut sebagai kebijakan negara, kalau dia berubah-ubah, ya jangan dievaluasi melalui Pancasila. Kan dianggap Pancasila itu diucapkan terus-menerus sebagai perlambang alam pikiran, panduan, dasar. Nah, berarti dia mesti diacukan ke situ kan. Saya beri contoh misalnya tuh. Kebijakan yang berbasis ideologi itu mesti utuh, sama seperti kebijakan komunis, nggak akan berubah-ubah tuh, karena dasarnya adalah komunisme. Fasisme juga begitu. Dalam pemerintahan Hitler dulu bahkan diatur secara lengkap. Cara berpacaran pun diatur tuh, cara menikah diatur, cara berbusana mengatur. Jadi iya, karena itu ada code of conduct. Itu tadi malam saya bilang, kalau mau ngotot negara berideologi, cuman ada dua model, jadi negara komunis atau negara fasisme tuh. Negara di dunia ini nggak ada yang berideologi, karena itu jalan pikiran yang kacau. Setiap hari orang berubah pandangan itu. Ngapain diatur dengan ideologi? Di dalam pikiran, kalau kita pakai paradigma presidensialisme, itu di sidang kabinet kan bisa ditegur, diluruskan bahwa salah menteri. Atau presiden langsung suruh juru bicara, siapa juru bicaranya tuh sih? Ya suruh ngomong lah bahwa ada kekacauan di dalam public opinion, dibuat gaduh oleh 3 menteri itu. Kan bisa dilakukan itu kan, karena ini kabinet presidensial. Yang otoritas tertingginya ya ada di presiden. Istilah ideologi negara, Pancasila adalah ideologi negara. Saya bongkar satu-satu ya. Ideologi itu adalah keyakinan untuk menghasilkan masa depan itu. Siapa yang berkeyakinan? Ya orang itu. Negara itu adalah konstruksi hukum. Karena ideologi itu keyakinan, maka dia beragam. Kalau negara berideologi, hanya boleh ada satu pikiran itu. Maka potensi manusia untuk berimajinasi berhenti. Itu bahayanya negara berideologi itu. Kekacauan kedua, negara itu benda mati. Ngapain benda mati punya ideologi itu? Jadi kalau saya bilang, saya berideologi karena saya subjek yang hidup. Negara berideologi, pertanyaannya, yang lain boleh berideologi apa enggak? Kalau ada ideologi negara. Di dunia ini nggak ada negara yang berideologi kecuali
negara komunis dan fasisme. Cuma dua itu. Saya nggak anggap Pancasila itu ideologi negara. Itu pandangan kesepakatan bersama tentang sesuatu yang abstrak. Sebab konsekuensinya kalau negara berideologi dia mesti atur cara orang hidup. Itu yang namanya ideologi itu. Jangan main-main dengan ideologi, itu doktrin itu. Jadi kacau pengertiannya. Yang kedua, boleh nggak Pancasila diganti? Jangan, Pancasila nggak mungkin diganti. Diubah juga nggak bisa diubah. Kenapa? Karena itu dasar negara. Di mana diaturnya? Di konstitusi. Karena konstitusi mengatur kehidupan dasar bernegara. Konstitusi bisa diubah nggak? Nggak boleh. Loh, konstitusi bilang saya bisa diubah. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara bilang, bila mau mengubah konstitusi, syaratnya ABCD. Harus diusulkan oleh 2/3, sidang dia 2/3, segala macam. Jadi konstitusi kita bisa diubah melalui pasal 37. Di dalam konstitusi ada Pancasila. Kalau konstitusi berubah, Pancasila juga bisa berubah kan? Itu logikanya tuh. Lain dengan orang, iya NKRI harga mati. Iya boleh bicara begitu, tapi dimungkinkan untuk diubah yang disebut konstitusi itu. Masa jabatan presiden bisa diubah, segala macam bisa diubah. Yang nggak bisa diubah cuma satu di situ, namanya bentuk negara. Yang lain ya bisa diubah. Nggak ada larangan mengubah Pancasila di konstitusi. Bahkan bila ada, konstitusi bilang boleh. Kan si konstitusi bilang gue ini bisa diubah loh. Ya orang bilang nggak boleh. Lo dia sendiri mengaku bisa diubah. Kan itu ada amandemen. Kalau praktek Pancasila itu lama-lama tidak berkeadilan sosial, dengan sendirinya Pancasila berubah tafsir aja kan. Kan begitu yang terjadi kan. Karena apa? Karena sila keadilan sosial, jabaran ideologisnya tidak jelas. Apa tidak jelasnya? Kapitalisme isinya, keadilan libertarian, keadilan komunis, keadilan sosialis, keadilan islamis. Keadilan sosial itu ada di dalam Islam, ada di dalam komunis, ada di dalam marxisme, ada di dalam kapitalisme. Lo memang mesti kemana-mana justru karena nggak ada intinya kan. Kalau kita mau lakukan studi tentang keadilan semacam apa, kita pergi pada yang disebut original intent ketika sila itu dirumuskan. Perdebatan di konstitusi soal apa? Separuh dari anggota konstitusi adalah orang-orang sosialis. Jadi saya akan katakan bahwa sila kelima itu adalah marxisme, junto sosialisme. Lalu orang akan marah gitu, karena dia nggak paham bahwa dari awal aurah kemerdekaan adalah sosialistis, islamistis jelas pada waktu itu. Nah sekarang diterjemahkan sebagai distribusi berdasarkan statistik BPS, di situ ditentukan mana yang adil yang nggak adil. Itu utilitarian dan bukan itu yang dimaksud. Saya mau terangkan filosofinya, tapi banyak orang yang susah paham soal itu, jadi saya berhenti aja. Maksud saya, Pancasila itu adalah diskursus akademis, karena dibicarakan dari awal oleh akademisi waktu konstituante dibuat. Pidato Presiden Soekarno bukan pidato satu-satunya, ada berbagai macam ragam versi terhadap isi pidato itu tuh. Lalu dia dikompilasi, diedit. Kita mau tanya siapa yang edit pidato itu tuh. Nah ini membutuhkan orang yang paham sejarah. Kalau saya tanya lebih lanjut, Pancasila sebagai ideologi dari zaman Soekarno, Soeharto sampai sekarang, bisa nggak dia dibahas di dalam rangka konfrontasi ideologi dunia antara kapitalisme dan marxisme, antara lingkungan hidup dan pragmatisme misalnya. Dengan catatan kaki baca, saya mungkin udah tulis 20 kali risalah tentang Pancasila dengan quotation akademik, dengan pembahasan di tingkat mikro gitu. Nah mestinya waktu Anda menyimpulkan bahwa seharusnya tidak perlu ideologi negara, konteksnya adalah pengetahuan saya tentang sejarah ideologi, pengetahuan saya tentang filsafat ideologi, pengetahuan saya tentang parameter dunia yang terbelah secara ideologi. Kalau konteks itu dipelajari, maka kita bisa bicara dari bunga, daun, akar, bahkan udara yang menghidupi pohon itu. Itu konsekuensi dari kekonyolan menyebut radikalisme tuh. Akibatnya mesti dibuktikan kan. Kan orang nggak percaya kalau nggak ada bukti kan. Terpaksa dicarikan buktinya, disebar polisi itu. Jadi logikanya memang dangkal. Majelis Taklim apa yang dibicarakan? Ya seluruh isi Quran ya. Mau dilaporin ya laporin aja seluruh isi. Apa tafsirnya? Iya. 2 hari sebelumnya, ya kalau 2 menit sebelumnya ada peristiwa baru terus keluar dari konteks, kan itu yang saya sebut. Kalau negara memaksakan semacam ideologi, mau menertibkan pikiran orang, ya boleh, tapi jadi aja negara fasis itu lebih terang-terangan, atau negara komunis juga lebih terhormat karena memang begitu desainnya.
Ini kita nih demokrasi. Sering saya katakan bahwa dalam demokrasi semua boleh kecuali yang dilarang. Bukan semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Kan curigai boleh, silahkan mencurigai. Dengan cara apa? Ya lakukan dengan cara intelijen. Jangan taruh polisi persis di depan. Artinya nggak ada kemampuan intelijen untuk mengantisipasi ini masjid ini, kawasan ini, ya pasti temanya gini-gini juga. Pakai teknologi aja ini kita ngomong tiap hari tentang blockchain itu, di mana informasi bisa di-share real time sehingga orang lebih percaya pada isi informasi itu daripada laporan intel, laporan polisi, laporan satpam segala macam. Kan itu yang terjadi. Ngapain ngomong 4.0 teknologi, tapi kalau gayanya masih ditaruh barang di situ buat ngamat-ngamati. Dan buat saya, ya seluruh kebijakan ini kan bersumber pada rekrutmen, dan dasar rekrutmen itu bukan karena presiden otonom, kan disodorin semua kan. Di lain kalau ini sialnya presidensialisme, tapi dia tidak cukup otonom sehingga keluar orkestrasi yang tanpa partitur dari para menteri, lalu jadi bising tuh. Politik jadi bising, bukan berirama tadi, bising. Sehingga ide-ide aneh muncul, sertifikasi pernikahan, lama-lama nanti nggak cukup sertifikasi ranjang pengantin misalnya tuh, kuat apa nggak kuat. Karena itu, ya nggak perlu tunggu 100 hari buat evaluasi mana menteri yang gagal. Justru di awal-awal seperti ini, ketahuan mana yang bermutu, mana yang nggak bermutu. Oh dia potensi, karena sorotannya terlalu banyak ke Prabowo, seolah-olah nanti ada 2 matahari itu, sehingga akibatnya semua orang ingin jadi matahari kan, semua menteri mau jadi matahari itu. Lalu presiden jadi gelap gitu, mesti disinari oleh semua matahari itu. Padahal presiden yang mestinya jadi mercusuar untuk kasih sinyal kemana mesti berlabuh. Itu tidak terlihat tuh. Orang menunggu Pak Jokowi ngomong reshuffle misalnya 100 hari pertama tuh. Tapi kemudian isu udah berubah, misalnya politik internasional berubah, gradasi kita di dalam soal demokrasi turun, macam-macam itu. Jadi saya membaca seluruh berita internasional disorotkan pada Indonesia pada hal-hal yang buruk gitu. Dan itu kan memperlihatkan bahwa orkestrasi yang dipimpin oleh konduktor yang namanya Joko Widodo itu nggak jalan. Jadi apa yang mesti dilakukan? Ya ganti partitur atau ya ganti pemain orkesnya kan. Selalu orang ingin agar supaya dia jadi darlingnya media istilahnya kan. Pak Mahfud berupaya tuh, tapi kameranya ke Pak Prabowo terus kan. Pak Tito berupaya, tapi kameranya ke Nadiem terus kan. Jadi itu yang terjadi. Nah mestinya hal semacam ini di awal sudah bisa dibaca oleh presiden. Pembacaan itu disampaikan pada juru bicara misalnya. Maka juru bicara lakukan semacam public address. Tapi juru bicara juga gagu, nggak punya ide tuh. Kita nggak ngerti istana siapa juru bicaranya coba. Ya ada namanya tapi dia nggak mampu untuk mengolah public issues. Untuk bikin semacam cover terhadap kebijakan itu. Diam-diam lakukan sesuatu dulu supaya Pak Jokowi punya kesempatan untuk konsolidasi di dalam kan. Ini juru bicara juga nggak berfungsi, padahal orang nunggu itu. Ini soal majelis taklim, perkawinan segala macam, FPI, juru bicaranya ya tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi membubarkan HTI itu menurunkan indeks demokrasi kita. 2 minggu setelah itu pers asing mempersoalkan itu, bahwa Indonesia adalah negara paling buruk demokrasinya di Asia karena soal tadi pembubaran ormas segala macam itu. Jadi buat orang di dalam rezim tentu menganggap itu tindakan yang tepat dan berguna. Tapi buat masa depan Indonesia itu tidak tepat dan tidak berguna. Karena hak asasi manusia itu adalah universal ideal dan itu dievaluasi oleh dunia bukan oleh kita sendiri. Sama seperti dalam akuntansi, audit eksternal itu lebih dipercaya daripada audit internal. Itu poin. Problemnya, kita tidak mungkin mengeluarkan indeks tentang demokrasi. Karena kita yang disorot oleh Human Rights Watch seluruh dunia. Jadi mengatakan Indonesia tidak melanggar HAM, itu orang nggak percaya. Karena mesti orang lain yang menyorot kita. Saya nggak bisa bilang, saya sehat itu. Loh mesti dokter yang bilang saya sehat, bukan saya sendiri gitu. Pernah nggak mendengar bahwa ada kepentingan memajukan demokrasi di Asia berdasarkan standar sebelumnya tuh, dan sekarang menurun? Iya. Ya karena itu standar demokrasi Indonesia yang mengukur siapa? Bukan MPR tapi dunia tuh. Itu kesepakatan internasional. Karena itu disebut human rights audit. Dan kita comply dengan itu. Kita ikut dalam kesepakatan comply dengan Global Compact. Comply dengan seluruh aturan hak asasi manusia.
Karena itu Indonesia bisa menilai negara lain sama seperti negara lain mulai Indonesia. Indonesia tidak bisa menilai dirinya sendiri dalam soal hak asasi manusia. Karena kalau Anda pelaku, Anda nggak bisa bilang saya membunuh dia demi kekuasaan atau demi kemaslahatan. Enggak, yang di luar yang akan nilai. Itu yang mesti kita hormati, prinsip di dalam kehidupan global demokrasi itu. Karena itu indeks demokrasi kita diturunkan oleh pengamat internasional yang independen. Kalau Anda bilang ada kepentingan, pasti ada kepentingan. Tetapi orang udah sepakat kalau yang ngomong itu adalah lembaga riset HAM di dunia itu artinya lembaga independen yang kita setujui untuk mengevaluasi kita. Appraisal kita adalah mereka, bukan kita itu. Karena itu semua hal ini berhubungan dengan cara kita mengevaluasi demokrasi di dalam sejarah, bukan di dalam kebijakan. Waktu Nazi membunuh 6 juta orang, Nazi bilang itu dasarnya hukum. Sebab seluruh sejarah hak asasi manusia berawal dari sejarah Nazi itu. Kenapa kita sekarang punya pengertian tentang hak asasi manusia? Karena ada pengingkaran terhadap dignity manusia di 2 kali perang dunia. Itu namanya sejarah hukum internasional tentang hak asasi manusia tuh. Tanpa ada soal Nazi di Eropa, tidak ada soal piagam PBB. Tanpa ada piagam PBB, tidak ada soal kita memverifikasi. HTI itu dilindungi sebagai subjek hukum internasional. Karena dia society, itu soalnya tuh. Bahwa kemudian pemerintah bilang itu, ya oke, silakan pemerintah bubarkan. Tetapi pembuktiannya bukan melalui perpu, tapi di pengadilan. Pemerintah lakukan dulu kepentingan kekuasaan dia melalui perpu, bukan karena justice. Itu bedanya. Itu diuji setelah ada perpu kan. Perpu itu adalah kekuasaan pemerintah, bukan pengadilan. Itu intinya tuh kalau mau berpikir tajam tentang hukum itu. Bukan sekedar paradoks, bukan sekedar diskriminasi, tapi penelantaran warga negara itu. Ditelantarkan oleh negara. Tugas negara adalah melindungi itu. Kalau belum bisa memakmurkan, ya paling nggak melindungi warga negara. Nah, Habib Rizik 2 tahun 8 bulan dalam keadaan terlantar. Tentu dia tidak terlantar secara harta, tapi terlantar secara batin, terlantar secara psikologis, terlantar secara kepentingan politik. Untuk memilih pun dia berhak buat pulang ke Indonesia itu. Itu hak paling primer untuk menentukan negara adalah memilih presiden. Dia minta pulang 1 hari nggak bisa. Jadi negara berkali-kali dalam satu kasus itu mungkin 12 pasal hak asasi manusia dia langgar itu. Karena negara melakukan yang disebut act of omission. Tindakan membiarkan warga negara tidak terlindungi itu. Lain kalau dia pencari suaka misalnya. Kalau Habib Rizik cari suaka, paspor dia akan buang supaya dia tidak dikembalikan ke negara asalnya tuh. Nah, ini orangnya minta balik. Ini justru orang yang minta balik. Jadi di situ paradoks kekuasaan tuh. Habib Rizik itu jadi komoditas permainan diplomasi, permainan intelijen, tukar tambah politik pilpres pada waktu itu. Jadi itu di dalam tubuh Habib Rizik bekerja 3-4 jenis ideologi. Ideologi kekuasaan, ideologi pragmatisme, ideologi oportunisme, dan semua itu dilakukan oleh negara. Lain kalau Habib Rizik dari awal memang ingin jadi disiden itu. Mau bikin oposisi di luar kayak Khomeini misalnya itu membangun segala macam, maka negara menganggap ini ancaman. Loh dia tidak dalam rangka itu, dia bahkan pergi melakukan ibadah segala macam itu. Atau bahkan mau studi tambahan itu. Jadi seluruh genealogi dari Habib Rizik itu sifatnya politis itu. Itu soal yang berbahaya bagi negara karena negara memanfaatkan seseorang untuk permainan tukar tambah politik. Ini jadi dalam seperti negeri. tahanan. Kalau tahanan politik masih terhormat, dia masih bisa minta perlindungan PBB. Ini statusnya tuh stateless sebetulnya. Ya, nggak jelas kewarganegaraan. Dan orang dalam keadaan stateless itu bisa dianiaya oleh siapapun. Itu bahayanya. Kalau pemerintahnya sangat punya legitimasi, mau dicaci, mau dihujat segala pun tidak akan tumbang pemerintah itu. Tapi kita ingat bahwa Habib Rizik itu kan konteksnya persaingan politik dengan sinopsis dari peristiwa itu kan semacam tukar tambah dengan Ahok tuh di dalam politik 2 tahun lalu tuh. Nah keadaan sekarang kan mengubah segala sesuatu tuh. Habib Rizik, di belakang Habib Rizik ada 212, ada FPI, ada Majelis Taklim, ada emak-emak tuh. Jadi komposisi pikiran negara itu menganggap bahwa Habib Rizik potensial untuk jadi semacam ya hero baru segala macam. Jadi cuma itu sebetulnya.
Nah, cara negara melihat keadaan semacam itu akhirnya berkelanjutan. Dia nggak tahu lagi bagaimana mengakhiri imajinasi liar dari negara semacam itu. Habib Rizik dulu, saya juga anti Habib Rizik dulu waktu FPI, waktu peristiwa Monas segala macam, tahun berapa itu, awal-awal masih zaman SBY memerintah itu. Tetapi saya lihat FPI berubah. Jadi kalau orang bilang Anda pro FPI, enggak. Saya pro kebebasan berorganisasi. Saya pro semua orang untuk mengucapkan pikirannya sendiri. Termasuk pikiran kritis. Habib Rizik pernah dipenjara oleh SBY, bahkan 2 kali itu. Tapi bukan sebagai lawan politik. Karena kena pidana tuh. Ya udah, selesai kan. 2 bulan apa-apa segitu. Nah sekarang, isu tentang Habib Rizik dipermainkan menjadi headline, kadang-kala menjadi satire, kadang-kala menjadi olok-olok. Dan negara nggak bertindak terhadap itu. Kan masyarakat sipil yang memusuhi Habib Rizik kan terus mengolok-olok dia tuh. Loh, negara kok diam aja tuh. Artinya negara menikmati penurunan atau pembunuhan karakter Habib Rizik. Kan itu nggak fair kan? Saya bahkan kurang sepakat dengan teori itu karena Ahok diminta memimpin sebuah perusahaan dengan skala ekonomi yang sangat besar, dengan potensi untuk terjadi fraud di dalam korporasi itu, dan ada semacam prinsip dalam hukum internasional atau etika bisnis internasional. Orang yang pernah dipenjara itu bonafiditasnya itu diturunkan. Justru untuk memimpin satu perusahaan yang diperlukan kredensial, prudensial, dan seterusnya. Dia memimpin korporasi bisnis. Kalau dia jadi partai politik, oke-oke aja. Jadi misalnya Anda pernah merampok bank, Anda pernah membuat bank Anda rusak itu. Itu seumur hidup di Eropa, itu nggak bakal diterima di dunia perbankan tuh. Karena etiknya udah keliru tuh. Jadi mesti itu ukurannya tuh. Jadi hukuman itu memperlihatkan bahwa ada integritas yang tidak utuh di dalam diri seseorang kan. Bermasalah, tidak bisa mengontrol psikologinya. Itu soal-soalnya tuh. Nah, itu yang mestinya dijadikan dasar. Lain kalau dia masuk partai politik, ya udah selesai di situ. Karena itu memang bagian dari kepentingan untuk mengakumulasi suara berdasarkan figurisasi itu. Tapi kayak Pertamina itu kan bukan soal figur. Itu soal kemampuan mengontrol diri. Soal intuisi yang kuat untuk melihat ini potensi korupsi apa enggak tuh. Ahok dalam soal itu bermasalah soal sumber waras, beberapa soal bis Jakarta segala macam, reklamasi. Jadi isu tentang hak Ahok di belakang soal-soal politik justru adalah soal integritas itu. Habib Rizik tidak ada urusan dengan itu. Habib Rizik justru urusan politik semata-mata tuh. Nah sekarang politiknya udah selesai, Habib Rizik masih di situ, kan konyol tuh. Itu cuman negara otoriter yang melakukan itu. Kalau pemerintah Indonesia anggap bahwa Habib Rizik itu mengkritik terus Indonesia, pemerintah Indonesia. Oleh karena itu dia nggak boleh pulang. Artinya memang benar yang dikritik oleh Habib Rizik kan. Kalau pemerintah anggap itu hoax, itu tuduhan aja, asumsi, ya jemput aja Habib Rizik ke sini. Kasih tahu nih enggak. Nih coba kita ngomong, kan itu nih namanya keakraban bernegara gitu. Ada orang yang memang ditolak oleh pemerintah, Orde Baru banyak orang yang tidak bisa pulang itu, walaupun dia ingin pulang. Tapi karena ideologi Orde Baru pada waktu itu otoriter dalam soal human rights, lebih jujur. Kami otoriter, Anda tidak boleh pulang karena pernah melakukan kejahatan ideologi. Tapi ini justru keadaan demokrasi. Ada orang yang mau pulang nggak boleh. Nah kalau begitu ya verifikasi aja kan pemerintah bisa. Apa benar Anda mau pulang itu? Kirim aja kan orang. Tanya aja langsung kan, tapi pemerintah nggak mau tanya kan. Itu dipermainkan sebagai isu. Opini bisa berubah, tergantung disuplai isu apa oleh negara tuh. Jadi negara bisa suplai isu bahwa itu penjahat, ya, opini bisa berubah tuh. Tetapi yang tidak bisa berubah adalah prinsip konstitusi yang mewajibkan negara melindungi seluruh rakyat itu, dimanapun dia berada itu. Jadi negara itu nempel di punggung warga negara, nggak boleh dia lepas. Begitu dia lepas, dia stateless. Dalam keadaan stateless, dia hidup sebagai orang yang terlantar, bisa dikriminalkan oleh siapa aja. Nah itu prinsipnya tuh. Jadi tidak mungkin survei itu membatalkan prinsip kewajiban negara tuh. Standar negara dipalsukan oleh kekuasaan dengan mempimpong itu. Padahal ya masa wartawan disuruh cek ke pemerintah Arab Saudi, masa LSM disuruh cek ke pemerintah Arab Saudi status Habib Rizik, kan mesti negara yang cek gitu. Negara datang langsung ke situ,
Kalau ternyata justru dihambat-hambat oleh Arab Saudi, evakuasi itu, kirim intelijen, selamatkan Habib Rizik.